Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 93 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Diperkenalkan untuk pemohon 93 ini yang hadir siapa saja, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Yang Mulia, kami mau menyapa prinsipal kami di Sorong yang tidak sempat dapat tiket pagi ini, Pak Bastian Buce Ije dan Pak Zakaria Jitmau dan Bu Amos. Anu saja Pak, diperkenalkan sekalian, tidak usah disapa. Silakan. Perkenankan kami, saya Al-Mizan Ulfa, ya, SE MSc, Dr. Wazri Abdullah Afifi, Pak Irawan berhalangan hadir, kemudian Ahmad Suwardi yang paling kanan, Ivan Patiwangi yang di sebelah kiri saya, dan sebelah paling kiri adalah Pak Dr. Wazri Abdullah Afifi. Oh, sebelah kanan saya Pak Muhammad Ridwan Rahman SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2024 dari prinsipal kami Bastian Buci IJ dan Zakaria Jetmau, warga negara Indonesia, orang asli Papua yang berdomisili di Sorong, Papua. Perkenalan dulu saja Pak. Ya. Perkenalan saja dulu. Menyampaikan yang hadir saja dulu. Oke. Baik, terima kasih. Agenda persidangan siang hari ini adalah atau sore hari ini untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari pemohon atau kuasa hukumnya. Kemudian nanti ada penasihatan dari para hakim, para yang mulia tentang permohonan ini, baik berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan maupun dilakukan penambahan atau kelengkapan. Sudah pernah beracara ya Pak ya? Saya ini ketiga kalinya. Yang mulia. Ya. Ketiga, yang pertama kedua mengenai apa? Yang pertama mengenai presidential threshold, yang kedua mengenai meaningful participation. Oh iya. Oh iya, Bapak bukan dari yang keuangan ya? Betul, betul. Oh iya. Pensiunan peneliti Kementerian Keuangan. Ya, ingat saya. Baik. Silakan disampaikan pokok-pokok permohonan yang berkaitan dengan permohonan ini. Sudah ada resumenya? Sudah Pak. Prinsipal kami mengajukan permohonan pengujian material pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135 tambahan Lembaran Negara RI nomor 4151 dan pasal 1 ayat 22, pasal 6 pasal 20 ayat 1, pasal 20 ayat 1 huruf A, pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 2 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara RI tahun 2021 nomor 155 dan tambahan Lembaran Negara RI 6697 terhadap pasal 18B ayat 1, 2, 4, dan 5 dan pasal 26 ayat 1 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin Yang Mulia, tidak akan kami bacakan secara keseluruhannya karena semuanya sudah kami sampaikan. Secara singkat, kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar RI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Sedangkan permohonan kami adalah menguji Undang-Undang Otsus bagi Provinsi Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kami menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini. Untuk selanjutnya, legal standing akan dibacakan oleh rekan termuda kita, Evan Patiwangi. Silakan. Izin Yang Mulia. Kedudukan hukum atau legal standing dari para pemohon, bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki legal standing, dan syarat kedua yaitu adalah adanya kerugian konstitusional para pemohon, bahwa para pemohon ini adalah orang asli Papua yang berasal dari rumpun Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, berhak untuk menyatakan aspirasi atas pemberlakuan kebijakan khusus bagi Papua yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral. Hak-hak dasar penduduk asli Papua, karena itu telah lahir kesadaran di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Bahwa dalam pengajuan permohonan akuo, para pemohon memiliki hak baik secara sosial, politik, dan hukum dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat Papua secara konstitusional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para pemohon adalah orang yang berhak untuk memilih, right to vote, dan dipilih, right to candidate, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di tanah Papua berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Bahwa dalam pasal 12, pasal 13, pasal 20 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 28 ayat 4, pasal 6 otonomi khusus hanya mengkhususkan bagi calon gubernur dan wakil gubernur dan mengatur ketentuan tentang kekhususan orang asli Papua untuk dapat menjadi bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ketentuan yang demikian itu sangatlah absurd karena hanya memberikan kekhususan bagi calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang Papua asli dan tidak mengkhususkan kepada calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sehingga secara aktual dan potensial merugikan atau melanggar hak konstitusional para pemohon sebagai tokoh adat yang memiliki potensi untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Papua. Bahwa para pemohon adalah bagian dari masyarakat tradisional Papua yang memperjuangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, dan menurut pemohon hak itu belum dihormati secara penuh oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua karena tidak memperhatikan pentingnya kekhususan bagi daerah kabupaten kota di tanah Papua. Perjuangan pemohon selaras dengan ketentuan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Mohon dilanjutkan oleh rekan sebelah yang mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia. Perkenankan, saya Muhammad Ridwan Rahman, sarjana hukum, selaku kuasa hukum, untuk melanjutkan pokok-pokok permohonan kami. Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 21 2021 sepanjang frasa dan garing atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Menyalahi kepada bahasa Indonesia yang tertuang pada KBBI. Tidak konsisten dengan pasal 18B ayat 1 dan 2, 26 ayat 3, 28 ayat 1, 3 Undang-Undang Dasar 1945. Polemik dan multitafsir. Memarginalisasi hak-hak adat, hak politik dan kesejahteraan orang asli Papua atau OAP, masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat yang hidup, bukan masyarakat hukum adat yang lain. Yang pertama termasuk orang Papua naturalisasi atau OPN.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6 tidak konsisten dengan Pasal 12. Tidak sejalan dengan prinsip otonomi khusus Papua. Kewenangan terlalu besar di partai politik di pusat untuk menentukan pimpinan DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi maupun DPRK di wilayah Papua. Sinkronisasi legal compatibility antara materi pasal-pasal dalam Undang-Undang Otsus Papua. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Dr. Pari. Silakan. Oh, mohon maaf. Dilanjutkan oleh Pak Wardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim sidang panel yang saya hormati, izinkan kami melanjutkan secara singkat pokok-pokok permohonan kami. Di sini saya Ahmad Suwardi selaku kuasa hukum membacakan ketentuan yang ada di Posita, yaitu di pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ketentuan persyaratan dan atau cara pencalonan calon kepala daerah yang pada pokoknya hanya untuk gubernur dan wakil gubernur bertentangan dengan pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur distribusi kewenangan atau tugas interjenjang pemerintahan. Bahwa substansi distribusi kewenangan termaksud ialah provinsi, kabupaten atau kota, sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Satu kesatuan utuh antara pusat dan daerah serta daerah dengan daerah, a will integrate governance system. Bahwa otonomi daerah merupakan tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif untuk daerah-daerah menjalankan pemerintahan seluas-luasnya berdasarkan semangat desentralisasi. Tindakan afirmatif dapat dimaknai sebagai tindakan diskriminasi positif untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan kebijakan bagi kelompok-kelompok berdasarkan suku dan sejarahnya. Kebijakan afirmatif ini bertujuan untuk mengurangi efek diskriminasi dan mendorong institusi pemerintah daerah mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di daerahnya dalam memenuhi rasa keadilan, belum tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya di Provinsi Papua atau masyarakat Papua di sini. Bahwa secara teritorial, setiap provinsi memiliki kabupaten kota sebagai bagian terkecil dari provinsi. Keberadaan kabupaten dan kota bukan sebagai sentralisasi atau perpanjangan tangan pemerintahan provinsi, tetapi merupakan daerah otonom yang berada di wilayah provinsi. Dalam hal ini, kabupaten atau kota di provinsi-provinsi Papua memiliki otonomi tersendiri dengan kekhususan yang dimilikinya. Karena itu, berdasarkan otonomi khusus, daerah kabupaten dan kota di Papua harus disebutkan pula dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bahwa sebagai daerah otonomi khusus, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memberikan kekhususan bagi orang asli Papua untuk menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Kekhususan untuk orang asli Papua itu tidak diatur untuk daerah tingkat kabupaten dan kota. Padahal provinsi-provinsi di Papua sendiri terdiri dari daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih melalui pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak mengatur otonomi khusus secara komprehensif dan menyeluruh. Karena itu, ketentuan pasal 12 mengenai syarat calon kepala daerah tidak hanya berfungsi untuk provinsi, tetapi juga untuk kabupaten kota. Maka secara konstitusional
redaksi dalam pasal 12 yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur harus disempurnakan atau haruslah disempurnakan lewat tafsir konstitusional oleh mahkamah yang menjadi dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana yang ditentukan syarat-syarat pasal Akuo. Mungkin secara singkatnya seperti itu yang mulia Majelis Hakim. Kami akan lanjutkan poin berikutnya oleh rekan kami Dr. Wazri. Silakan. Ya. Pak, masih bagian apa ini? Pusita. Posita. Lanjutkan Posita yang mulia. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim sidang panel yang saya hormati. Perkenalkan saya Dr. Wazri Abdullah Afifi. Saya mohon izin untuk melanjutkan posita yang masih tertinggal. Selaku kuasa hukum untuk melanjutkan pokok-pokok permohonan kami, sekaligus membacakan petitum dalam permohonan aku. 1. Pasal 20 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 huruf A dan pasal 28 ayat 4 bertentangan dengan pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, pasal 26 ayat 3 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa di dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 huruf A, aku sangatlah multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang kewenangan Majelis Rakyat Papua tidak memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan pimpinan DPRP dan DPRK Kabupaten Kota. A3. Bahwa kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam ketentuan pasal 28 ayat 4 tentang kewajiban partai politik meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua dalam hal seleksi dan rekrutmen politik masih menimbulkan celah kehilangan hak konstitusional orang asli Papua dalam proses rekrutmen politik. 4. Selengkapnya tertulis dalam dokumen permohonan yang telah disampaikan ke MK. Izinkan yang mulia petitum kami. Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan konstitusi, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pada A. Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua di Provinsi Papua. B. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutionally, konstitusional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan yang dapat dipilih menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
wali kota dan wakil wali kota. C. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan persyaratan dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. D. Pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. D. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota DPR dan DPRP, DPRK yang diusulkan oleh partai politik dan berpenyelenggara pemilu, yang merupakan penambahan huruf F pada ayat 1 aku, dan dimanai juga dengan G, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon pimpinan, ketua dan wakil-wakil ketua DPRP, DPRK yang diusulkan partai politik pemenang pemilu, yang merupakan penambahan huruf G pada ayat 1 aku, dan dimanai juga dengan H, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota DPD 100% orang asli Papua yang diusulkan oleh penyelenggara pemilu. F. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan di antara ayat 3 dan ayat 4 ditambahkan ayat 3A yang lengkapnya berbunyi rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten kota dengan komposisi 80% orang asli Papua dan 20% non orang asli Papua untuk calon anggota DPRP, DPRK, dan 100% untuk calon DPR, DPD. G. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditional and constitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan partai politik meminta pertimbangan dan persetujuan kepada MRPI dan seterusnya. H. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditional and constitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan di antara pasal 6A dan pasal 7 ditambahkan pasal 6B yang selengkapnya berbunyi pimpinan DPRP, DPRK adalah orang asli Papua yang berasal dari partai politik pemenang pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan. Maaf. Atau bila mana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka putusan seadil-adilnya ex aequo et bono.
Hormat kami. Cukup? Assalamualaikum. Wah, terlalu semangat Bapak, jadi sampai batuk-batuk. Baik, terima kasih. Selanjutnya penasihatan atau saran-saran dari Majelis Hakim, panel, berkaitan dengan kelengkapan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki dalam permohonan ini. Oleh karena itu supaya dicermati, dicatat, jika akan dipertimbangkan untuk substansi perbaikan nanti. Siapa dulu yang mulia? Silakan. Yang mulia, Bapak Prof. Arif terlebih dahulu, dipersilakan yang mulia. Terima kasih yang mulia Bapak Ketua panel dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Saudara kuasa hukum, jadi yang diujikan itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasal dari Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Ya, kemudian landasan pengujiannya ada 2, pasal 18 B ayat 1 dan pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi saya mengingatkan dalam pengujian undang-undang itu ya substansi yang diujikan atau pasal-pasal yang diujikan itu dikontestasikan dengan pasal undang-undang dasar ini. Ya. Itu. Tapi bisa dibuat secara lebih fokus, cermat dan terarah. Di mana letak pertentangan pasal-pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pengujiannya. Oleh karena itu, saran saya yang pertama, kalau membaca permohonan ini, ya orang akan menjadi bingung dan tidak fokus. Ya, sebetulnya ya permohonan ini bisa lebih disederhanakan. Ya, karena kalau membaca ini, ya ini nanti kan diupload di webnya mahkamah. Publik akan bisa membaca ini permohonan ini, ya membingungkan. Sehingga saya sampaikan, saran saya yang pertama, tolong lebih disederhanakan. Penyederhanaannya itu terutama kalau dalam posita adalah dikontestasikan antara pasal-pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Ditunjukkan pertentangannya di mana. Ya. Pertentangan itu bisa didasarkan pada teori, asas, doktrin. Oh ini lo tunjukkan pertentangannya. Prinsip-prinsip ya, yang menunjukkan bahwa itu ada pertentangannya. Tapi kalau kita baca permohonan ini sementara belum menuju ke arah itu yang fokus. Itu yang pertama. Jadi harus disederhanakan sehingga hakim mudah membaca, mudah mengerti, termasuk publik yang membaca bisa lebih tahu, lebih fokus, bisa mengerti permohonan ini. Terus kemudian yang kedua, dari penyederhanaan itu maka perlu dipertajam. Yang pertama, itu strukturnya dulu juga, itu di halaman berapa itu yang menunjukkan legal standing. Itu bab sub 2, bagian 2 itu, kedudukan hukum, legal standing, dan kepentingan konstitusional para pemohon, enggak ada itu. Di dalam struktur permohonan, formatnya hanya disebut setelah kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, posita atau alasan permohonan, kemudian petitum saja, ini enggak ada. Dan kepentingan konstitusional para pemohon enggak perlu pakai itu. Ya, terus di dalam legal standing juga diuraikan 2 orang pemohon ini, pemohon 1 dan pemohon 2 adalah perorangan. Di mana letak kerugian konstitusionalnya dan apakah betul
pasal-pasal yang diujikan itu menyebabkan ada kerugian konstitusional. Itu harus diuraikan. Ya. Jadi di mana letak kerugian konstitusionalnya dan apakah kerugian konstitusional itu disebabkan oleh pasal-pasal yang diujikan. Nah, kerugian itu apakah masih bersifat potensial atau aktual disebutkan di situ. Dan kalau pasal ini dikabulkan oleh mahkamah, maka tidak akan ada lagi kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Kemudian berikutnya yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki, kewenangan juga urutan dasar atau kewenangan dasar hukum yang memberikan kewenangan mahkamah untuk melakukan judicial review, coba bisa diuraikan dari mulai pasal 24 Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundangan, dan yang terakhir PMK nomor 2 tahun 2021. Itu disebutkan secara hierarkis yang baik, ya, itu yang menjadi dasar hukum. Kesimpulannya, mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Ya, tadi legal standing sudah. Kemudian di dalam alasan permohonan, saya melihat ada ketidaksesuaian antara posita atau alasan permohonan dengan petitumnya. Karena tadi ya kontestasi antara pasal yang diujikan dengan undang-undang dasarnya enggak muncul. Sehingga ya posita dan petitumnya tidak bersesuaian. Lah kalau begini mahkamah gampang. Kalau begitu permohonannya kabur. Karena tidak kesesuaian, ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Yang terakhir dalam petitum. Ini petitumnya kan banyak yang diujikan banyak. Kemudian bagaimana harus merumuskan petitum? Petitum yang dibacakan dengan bersemangat tadi, itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ya, supaya betul-betul dirumuskan secara baik. Kalau tidak dirumuskan secara baik dan terukur, malah menyebabkan mahkamah gampang saja permohonan kabur. Tadi kaburnya karena apa? Tidak sesuai antara posita dan petitum, dan yang kedua kaburnya karena apa? Petitumnya tidak jelas. Yang dimohonkan itu tidak jelas. Malah ada beberapa hal yang menjadikan mahkamah menjadi positif legislator. Ya, misalnya petitum huruf H itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga legislatif. Jadi tolong betul-betul, karena ini menyangkut pengujian 8 pasal, petitumnya harus betul-betul dirumuskan secara tepat, secara hati-hati, sebagaimana apa yang dikehendaki, supaya tidak termalah menjadikan kabur. Ya, selain tadi kekaburannya, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, ini di dalam petitum sendiri menunjukkan, ya, bisa menunjukkan kesan ada kekaburan atau bahkan pendapat bahwa ini kabur. Terakhir, kesimpulannya, pemohon atau kuasa hukumnya harus memperbaiki perumusan kewenangan, memperbaiki kedudukan hukum, memperbaiki argumentasi hukumnya dalam posita, tunjukkan pertentangannya ya dengan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir memperbaiki petitumnya. Demikian Bapak Ketua, terima kasih, waktunya saya kembalikan. Baik, Prof. Arief yang mulia, terima kasih. Dilanjut yang mulia, Bapak Daniel Yusmik. Baik, terima kasih yang mulia Ketua panel, Pak Dr. Suartoyo, dan anggota panel Prof. Arief Hidayat. Kuasa, ini tadi disebut prinsipalnya ini apakah ikut secara online? Oh, lewat channel YouTube.
Jadi bukan karena online ya? Enggak. Oke. Jadi pemohonnya ada di mana nih? Di Sorong. Sorong ya? Sorong, Papua. Oke. Baik, tadi sudah dapat masukan dari Yang Mulia Prof. Arief. Saya hanya memberi beberapa catatan saja. Karena kuasa ini sudah beracara di MK. Pak Al-Mizan Ulfa ya? Yang Mulia. Udah kali ketiga ini ya? Kali ketiga. Ya. Bapak peneliti di Kementerian Keuangan ya dulu ya? Iya dulu, betul. Sekarang pensiun. Udah pensiun ya? Iya. Jadi menetap di Jakarta atau di Papua? Di Bogor. Oh di Bogor, baik. Baik, yang catatan pertama tadi Pak Al-Mizan ketika membacakan ini sudah menyebut ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara ya. Tapi di dalam petitumnya justru tidak nampak nih ya. Nanti itu supaya konsisten mulai dari perihal sampai dengan petitumnya ya untuk penyebutannya itu. Nah, kemudian yang kedua ada soal teknis-teknis penulisan ini nanti supaya disesuaikan ya. Penulisan pasal ada yang P besar, ada yang P kecil, nanti disesuaikan, semua P-nya besar ya. Kalau langsung disebutkan pasal berapa. Kemudian ayat itu selalu dalam kurung juga ya. Nah, di dalam permohonan ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief, ini pasal-pasal ini harus dikontestasi dengan Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya ya. Nah, itu harus diuraikan karena pasalnya ada 8 ya, normanya 8 ya. Ini maka itu diuraikan norma misalnya pasal 1 ya misalnya angka sekian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 18 atau yang mana misalnya, itu diuraikan masing-masing nanti. Jadi kalau semakin banyak norma yang diuji maka uraian dalam positanya juga harus itu masing-masing norma itu harus diuraikan ya, dikontestasi dengan Undang-Undang Dasarnya. Kemudian tadi dibacakan pemohon terkait legal standing ya, disebut orang asli Papua ya. Ini kalau di halaman sekian ini ada disebut ada 255 suku. Ada di halaman 19. Nah, pemohon ini dari suku yang mana? Apakah dari Ayamaru atau dari Amukme, dari Asmat ya? Itu dibuktikan. Karena ini diuraikan ada sejumlah, kalau di dalam halaman 19 permohonan ini ada kurang lebih 24 ya, 24 suku yang diuraikan di sini dari 255 suku. Nah, pemohon ini, pemohon 1 dan pemohon 2 dari suku yang mana? Ya, ini nanti diuraikan dulu. Supaya menunjukkan bahwa benar pemohon ini adalah orang asli Papua yang secara umum dianggap sebagai ras Melanesia yang berbeda dengan suku yang lain di Indonesia misalnya. Nah, kemudian ini saya lihat dalam permohonan ini juga sudah disebutkan terkait dengan tidak nebis in idem ya. Nah, di dalam pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021 itu sudah diuraikan ya, bisa batu uji berbeda dan atau alasan yang berbeda. Nah, ini nanti diuraikan permohonan-permohonan yang masuk terkait dengan norma di dalam kedua undang-undang otsus ini kan ada perubahan undang-undang ini. Nah, itu nanti dilihat. Kalau dalam permohonan ini saya menangkap bahwa pemohon melalui kuasanya sudah mengerti sebetulnya ya, bahwa ini dia tidak nebis in idem, tapi nanti dipastikan juga. Kemudian kalau misalnya sudah ada putusan MK terkait dengan pertimbangan hukum normal itu,
kalau misalnya pemohon ingin norma itu juga dinyatakan inkonstitusional, misalnya harus dibangun argumentasi untuk membantah argumentasi atau pertimbangan hukum dari putusan MK itu, ya. Kemudian hal-hal yang lain nanti yang soal petitum ini coba dicermati dulu ya. Ini banyak sekali nih petitumnya karena memang terkait dengan norma pasal ini. Nah, uraian dalam posita itu nanti coba diperkuat supaya bisa meyakinkan hakim nanti, terutama nanti setelah persidangan perbaikan nanti panel akan melaporkan ke RPH yang dihadiri oleh 9 hakim minimal 7 terkait dengan permohonan ini. Jadi permohonan ini harus bisa meyakinkan hakim supaya permohonan ini misalnya apakah akan diputuskan tanpa sidang pleno atau misalnya melalui pleno dan seterusnya. Nah, itu saja saya kira dari saya untuk sementara. Tadi yang terkait dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara itu dibedakan ya, karena undang-undang ini sudah dirubah yang kedua, maka ada lembaran negara yang pertama tahun 2021 dan juga ada lembaran negara tahun 2021 dan tambahan lembaran negaranya. Ya, tadi Pak Almisan sudah membaca itu, tetapi di dalam sini tidak tertulis ya. Itu supaya nanti bisa dilengkapi. Kemudian soal huruf asing ya, bahasa asing itu supaya huruf miring ditulis ya, supaya konsisten dengan teknik-teknik penulisan nanti. Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Daniel. Itu para kuasa hukum supaya diperhatikan apa yang disampaikan para hakim yang mulia tadi, saran-saran dan nasihat yang perlu dilakukan atau untuk substansi perbaikan atau kelengkapan dari permohonan ini. Catatan saya sedikit saja Pak, para kuasa hukum, bahwa berkenaan dengan substansi utama, isu utama yang dimohonkan pemohon ini sebenarnya sudah pernah diputus Mahkamah Konstitusi. Nanti Bapak baca di putusan 34 tahun 2016. Jadi di sana ini memang undang-undang masih undang-undang yang lama ya, tapi kan isu kenapa otsus itu hanya diberikan untuk provinsi, tidak menyentuh ke kabupaten kota. Itu apa? Original intenya tidak akan bergeser meskipun ada perubahan undang-undang dari 2001 ke 2021. Di putusan 34 2016 itu disebutkan bahwa itu memang adresat undang-undang otsus itu untuk provinsi, tidak untuk kabupaten kota. Sementara syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah tingkat kabupaten kota itu ditentukan oleh pembentuk undang-undang open legal policy. Nah, berkaitan dengan syarat untuk menjadi gubernur memang diatur di undang-undang otsus itu. Nah, persoalannya kalau pemohon hari ini minta supaya pemaknaan orang Papua asli itu dipersempit dengan dua unsur itu saja, jadi tidak terbuka ada orang Papua asli yang dari luar. Kalau dilihat dari petitumnya ini kan seperti itu, ada pengetatan soal syarat-syarat untuk disebut sebagai orang asli Papua itu. Nah itu juga persoalan lain, tapi kan ini induknya tetap supaya apa? Supaya akses untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, kemudian bupati, gubernur, wali kota itu kemudian tidak kemudian menjadi bias dan bisa menjadi peluang orang-orang yang bukan Papua asli kan begitu, ini yang diinginkan. Nah ini sebenarnya harus dibongkar dulu bahwa otsus ini memang undang-undang otsus ini tidak untuk tingkat 2, tingkat kabupaten kota.
clear di putusan 34 2016 itu, Bapak-bapak nanti dibuka. Bukan untuk kalau yang syarat-syarat kepala daerah yang lain tentunya mengikuti yang universal. Ketentuan umum tentang tata cara pemilihan kepala daerah yang ada di Undang-Undang 10/2016 misalnya. Bukan di OSUS. Kalau di OSUS itu memang hanya untuk gubernur. Di putusan MK dan memang itu diselaraskan dengan semangat yang ada di Undang-Undang OSUS itu. Sehingga permohonan di 34/2016 itu sudah clear, sudah ditolak. Nah, kecuali bapak-bapak hari ini mempunyai argumen baru, argumentasi baru yang kemudian bisa memberikan dorongan kepada para hakim MK. Argumentasi baru itu bisa kemudian mempengaruhi para hakim MK untuk berubah pikiran, berubah pendirian. Tapi sepanjang itu tidak bergeser dari argumentasi sebagaimana yang ada di permohonan 34/2016, kalau seperti yang disampaikan tadi saya lihat belum bergeser dari argumentasi yang pernah diajukan pemohon di 2016. Itu ya adanya kekhawatiran bahwa kalau tidak ada pengetatan soal kategori orang Papua asli itu kemudian menjadi peluang untuk penduduk Papua asli itu kemudian menjadi lebih sempit karena kemudian terbuka untuk orang-orang yang diakui, diterima di situ kan. Meskipun itu bukan asli tapi karena diakui dan diterima kemudian bisa menjadi orang Papua. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemohon kan. Itu di pasal 1 ayat 22-nya itu yang di Undang-Undang 2021 itu. Itu yang perlu bapak-bapak cermati. Namun demikian tetap kalau permohonan tetap akan diajukan dan tetap yakin bahwa bapak-bapak bisa atau prinsipal bisa meyakinkan mahkamah, kemudian mahkamah diharapkan bisa bergeser pendirian. Ya tolong diperbaiki sebagaimana yang disarankan para yang mulia tadi. Permohonan tidak harus tebal ini Pak. Permohonan itu sederhana sebenarnya kalau isu yang Bapak ajukan itu. Jadi cukup paling banyak 20 halaman saja sudah mengcover seluruhnya. Kemudian memang petitumnya ini belum petitum yang benar. Jadi petitum yang benar itu Bapak-bapak, sepanjang prase yang dinyatakan inkonstitusional disebut lebih dulu, harus disebut Pak. Menyatakan misalnya angka 1 Bapak lihat petitum Bapak ini. 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, ya kan? Ini Bapak lihat petitum Bapak. Terus angka 2 menyatakan, nah, pasal 1 ayat 22 Undang-Undang 2021. Meskipun ini kan ketentuan umum ini Pak, pasal 1 ayat 22, angka 22 sebenarnya ini kan. Ini ketentuan umum yang sebagaimana pendirian MK selama ini, kalau yang namanya ketentuan umum itu tidak bisa kemudian diuji konstitusionalitasnya. Karena di sana berkaitan dengan definisi dan lain sebagainya yang akan menjadi acuan di dalam pengembangan yang di breakdown di norma-norma. Itu kalau ketentuan umum hati-hati Pak. MK selalu berpendirian bahwa konstitusionalitas ketentuan umum itu hampir selama ini MK berpendirian selalu dijaga untuk, karena itu apa? Karena itu ketentuan umum yang memang tidak terdapat dampak konstitusionalitasnya bagi pihak-pihak yang kemudian terkait dengan berlakunya undang-undang itu. Karena itu ketentuan umum. Pasal-pasal atau norma-norma yang mengatur secara organik yang sifatnya mempunyai keberlakuan itu baru bisa dikaitkan dengan ada tidaknya dengan irisan konstitusionalitas itu. Nah, nanti Bapak cermati kembali. Tapi saya ingin melanjutkan. Terus angka 2 Pak menyatakan, mestinya Bapak
paling tidak sebutkan begini, menyatakan pasal 1 ayat 2, meskipun ini soal ketentuan umum ya, hati-hati. Sepanjang prase orang asli Papua mempunyai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, nah, ini orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli Papua di Provinsi Papua. Ingin sangat minta dipersempitkan ini. Jadi itu, kemudian huruf B ini dijadikan angka 3 saja, angka 3. Menyatakan pasal 12 Undang-Undang 21 2001 bla 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 bla, sepanjang prase yang dapat dipilih menjadi gubernur bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, yang dapat dipilih menjadi gubernur, wakil gubernur, diperluas kan maksudnya, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Ini ingin minta perluasan supaya cakupan otsus itu tidak hanya tingkat provinsi saja. Jadi itu contohnya, nanti pasal-pasal berikutnya, petitum berikutnya seperti itu Pak. Jadi tidak perlu ABCD. Jadi setiap nomor menyatakan, karena ini sudah beda pasal. Menyatakan pasal ini sepanjang prase apa. Kalau Bapak ini kan hanya tiba-tiba minta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai. Harus berangkat dari prase ini bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai. Disebut dulu Pak prase yang Bapak ingin rubah itu. Itu dalam memperbaiki petitum nanti. Tapi sekali lagi tetap berangkatnya dari apa yang disampaikan para yang mulia tadi, juga apa yang saya tambahkan tadi Pak. Putusan 34 2016 yang sudah clear soal bahwa OSUS itu tidak diperuntukkan untuk bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota, sehingga memang untuk wali kota dan mengikuti aturan-aturan yang itu. Kemudian syarat-syarat, termasuk syarat-syarat untuk bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, ya bagaimana yang tercantum dalam aturan-aturan umum sepanjang memang tidak diberlakukan secara khusus. Nah, undang-undang khususnya kan ada di OSUS Pak. Nah, OSUS itu ternyata hanya mengcover soal pencalonan gubernur karena itu mengatur provinsi Papua. Itu nanti itulah yang Bapak menjadi bahan kajian bersama tim dan prinsipal, apakah tetap firm mengajukan permohonan ini atau tidak, karena kalau sudah dinyatakan konstitusional oleh MK, kalau pemohon yang setelah itu atau setelah ada putusan itu tidak bisa meyakinkan dengan argumen-argumen baru yang bisa mempengaruhi para hakim MK itu bergeser pendiriannya, ya selama ini MK sulit untuk bergeser dari pendirian itu. Namun demikian sepanjang MK punya alasan-alasan lain untuk bergeser, ya tanpa dikuatkan dengan argumentasi pemohon pun MK secara kewenangannya sendiri juga bisa kalau itu sifatnya yang perubahan pendirian. Iya. Jadi bisa bergeser, Pak. Ada 1-2 MK juga bergeser tanpa harus mengharapkan dari argumentasi pemohon, tapi permohonannya bisa menjadi living constitution, ya. Kata Prof. Arif, living constitution. Yaitu jadi perubahan kemudian bisa meninggalkan pendirian yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peradaban, perkembangan zaman. Ada yang mau disampaikan Pak? Silakan. Saya ada sedikit, mungkin sangat kecil sekali, perbaikan yang Eren.
Itu di KTP-nya tertulis satu pekerjaannya pendeta, satu pekerjaannya belum dapat pekerjaan. Kemudian itu kan lama KTP-nya dibuat. Sekarang mereka itu wira swasta UKM. Iya, nanti dilengkapkan, Pak. Okay. Dilengkapkan. Kemudian dia untuk itu karena otsus itu, ini tambahan sedikit, otsus itu tidak semata-mata hanya diperuntukkan untuk orang Papua asli sebagaimana yang diinginkan pemohon. Nah, semangat undang-undangnya itu membuka untuk orang yang kemudian diterima dan diakui tadi, Pak. Nah, apakah kemudian pemohon punya legal standing? Nah, itu yang harus bagaimana disampaikan Prof. Arif tadi, harus hati-hati dalam memberikan itu. Dan yang mulia Pak Daniel juga tadi, apakah ini dari yang mana Papua aslinya itu supaya kami yakin itu. Tapi tetap muaranya kan ada pada norma yang Bapak uji itu. Bisa nggak membongkar bahwa sudah ada pendirian MK yang sebagaimana disampaikan tadi? Ada sedikit lagi yang mulia, itu mengenai ketentuan umum definisi orang asli Papua yang menurut yang mulia ini sukar sekali untuk diuji konstitusionalitasnya. Ya, karena begini Bapak, ketentuan umum itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung kan, tanpa dijembatani oleh norma. Jadi kerugian konstitusionalitas itu kan karena berlakunya norma. Nah, ketentuan umum itu baru substansi untuk membangun norma. Menjadi pilar-pilarnya norma, Pak. Terkristalisasi dalam sebuah norma. Nah, ini unsur-unsurnya ini dari ketentuan umum itu. Itu saja. Jadi berlakunya norma itu baru kemudian bisa beririsan dengan merugikan atau tidak untuk warga negara yang. Tapi kalau ketentuan umum kan itu hanya definisi yang barang mati toh, Pak. Istilahnya belum punya roh, belum punya nyawa yang real seperti norma. Nah, oleh karena itu coba dicari kalau memang Bapak akan membongkar soal terlalu membuka definisi soal orang Papua asli itu, dicari di norma mungkin ada. Mungkin di syarat-syarat itu, pasal 12 itu atau di mana? Bukan di ketentuan umumnya. Baik, untuk perbaikan diberi silakan. Ada tambahan dari yang mulia Prof. Arif? Iya, ini meneruskan apa yang sudah dikasih clue-nya oleh Pak Ketua. Begini, coba kita cermati ya. Konstruksi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan permohonan ini, pasal ayat 7-nya, pasal 18 ayat 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang dikaitkan dengan batu uji atau landasan pengujian yang Anda pakai. Pasal 18B. Negara mengakui, menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2-nya, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Dari sini jelas ada delegasi pengaturan lebih lanjut yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua,
politik hukumnya oleh pembentuk undang-undang ini hanya diberikan kepada tingkatan provinsi, bukan diberikan lebih lanjut kepada kabupaten kota. Boleh saja karena ini memang amanahnya pendelegasian dari konstitusi itu diserahkan pada pembentuk undang-undang. Nah, kalau dalam hal pengertian yang semacam ini, apakah bisa langsung pengadilan memberikan pemaknaan termasuk kabupaten kota? Apakah tidak ini sifatnya open legal policy? Terserah pembentuk undang-undang, politik hukumnya. Bisa saja pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, ini kelihatannya politik hukumnya harus diperdalam, diperluas sampai ke kabupaten kota. Karena konstruksi hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Ini hanya diperuntukkan di tingkat provinsi. Padahal Anda di dalam permohonan ini sebetulnya menghendaki sampai ke tingkat kabupaten kota. Padahal di sini pasal 18B-nya ayat 1 dan ayat 2 yang bersifat khusus istimewa diatur dengan undang-undang. Lah undang-undangnya mengatakan hanya di tingkat provinsi. Terus kemudian yang kedua, negara mengakui menghormati kesatuan masyarakat hukum adab. Kemudian dalam konteks prinsip negara kesatuan yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang atur itu undang-undang. Apakah ini bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi yang bersifat intolerable atau tidak? Nah, itu tunjukkan, sekarang tunjukkan di mana. Apakah ini open legal policy, apakah ini bertentangan dengan hak asasi, hak masyarakat adat apa tidak? Bangunkan itu. Tapi dari konstruksi tadi, Pak Ketua sudah menunjukkan clue-nya, ini itu pembentuk undang-undang, politik hukumnya hanya menghendaki sampai ke tingkat provinsi atau tingkat gubernur. Itu tambahan saya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sedikit lagi. Apa yang disampaikan tadi baik Yang Mulia Ketua maupun Yang Mulia Prof. Arief, saya tambahkan sedikit ya. Kalau saya baca semangat petitumnya ini kan sebenarnya memberi gambaran bahwa afirmasi action policy ini ingin diperluas ya. Kenapa saya tangkap diperluas? Karena pembentuk undang-undang hanya memberikan afirmasi untuk kepala daerah, provinsi, dan wakil ya. Kemudian permohonan ini justru ingin diperluas bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, DPR Papua, DPR kabupaten, kota ya. Bahkan sampai DPD juga. DPD bahkan permohonan ini saya tangkap sini di poin E ya. Nanti ini petitum disesuaikan ya tadi usulannya oleh Pak Ketua. Karena ini pasalnya masing-masing jadi menyatakan ya frasa dalam norma pasal ini bertentangan misalnya, kemudian tidak dimanai sebagai apa atau mau dimanai terserah, nanti bisa konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. Nah, yang saya tangkap seperti itu. Padahal kita tahu bahwa prinsip afirmasi action policy itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau yang saya tangkap semangat ini justru mau dipermanenkan bahkan diperluas. Nah tadi Yang Mulia Pak Ketua juga Yang Mulia Prof. Arief sudah mengingatkan bahwa ini kewenangan pembentuk undang-undang. Karena itu memang pendelegasian diatur dengan undang-undang ini adalah dari konstitusi. Ya. Apakah di MK ini lebih tepat atau jangan-jangan yang dikehendaki para pemohon ini di Papua itu kan ada perdasi dan perdasus ya. Apakah mungkin lebih tepat diatur di perdasus misalnya peraturan daerah khusus? Mungkin saja ya, saya tidak tahu. Tapi ini kan nanti kembali pada prinsipal dari para kuasa ini. Jangan-jangan lebih tepat mereka cukup di perdasus, tidak mesti harus ke MK.
Ya. Kecuali misalnya tadi yang sudah diingatkan juga yang mulia Pak Ketua, bisa dalam permohonan ini quote and quote bisa mampu mempengaruhi hakim untuk berubah pendirian. Kenapa ini diperluas? Misalnya gini, oh ternyata seluruh anggota DPD misalnya itu bukan orang Papua asli, ya. Ini saya berandai-andai saja. Sekarang kan ada pemekaran ya, tadinya dari 2 provinsi sekarang jadi 6 ya. Nah, dari hasil pemilu kemarin ini berapa orang asli Papua yang terpilih dari DPD? Kan di sini mau minta di DPR ya, DPR provinsi, kabupaten kota minta 80 berbanding 20%, 80% berbanding. Nah, alasannya kenapa ini harus diminta seperti ini? Apakah akhirnya yang menentukan kebijakan itu bukan orang Papua asli di sana, tapi justru pendatang misalnya? Lalu diuraikan kerugian konstitusional pemohonnya apa? Di samping menunjukkan bahwa beliau betul suku dari mana, dari sejumlah suku yang ada dalam permohonan ini. Ya, saya kira itu dari saya, tambahan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih yang mulia. Itu ya Pak, sudah. Ya, boleh tanya satu lagi yang mulia. Satu lagi boleh, Ya. satu saja. Ini mulia, di dalam istilah undang-undang ini ada Provinsi Papua. Ya. Dan padahal di Papua ini sekarang sudah ada 6 provinsi. Kebetulan Ya. salah satu dari 6 itu bernama Provinsi Papua. Ya. Jadi bagaimana kita membedakan antara Papua dalam undang-undang Ya. dengan Papua yang ada sekarang, Ya. yang mulia? Kalau itu yang Bapak persoalkan kan bukan substansi yang diajukan hari ini. Iya kan Pak? Silakan dipersoalkan pada forum yang berbeda. Oke, jadi untuk perbaikan diberi kesempatan hingga hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat paling lambat. Hard copy maupun soft copy harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah akan menjadwalkan untuk sidang perbaikan. Baik, cukup ya Bapak-Bapak? Baik, cukup. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 untuk perkara nomor 93-PUU-22 Romawi-2024 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.